lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Wah, senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Siapa yang siap untuk memecahkan teka-teki hari ini? Angkat tangan. Coba teriak, aku siap. Aku siap. Hari ini kita akan memecahkan teka-teki tentang apa ya? Kita udah dapat notifikasi pertanyaan nih. Yuk kita langsung lihat aja pertanyaannya. Halo Detektif Nanda dan halo teman-teman di Superbook. Perkenalkan, nama saya Jeon dari GS Jaya Sangkakala di Bandung. Aku mau nanya nih, kan kata guru sekolah minggu kan Tuhan tahu apa isi hati kita. Tapi kenapa ya kita harus berdoa, kan padahal Tuhan tahu apa isi hati kita. Tolong dijawab ya Kak, terima kasih. Kenapa ya kita harus berdoa? Tuhan kan tahu semuanya, bener juga. Pertanyaan menarik nih. Gimana kalau kita langsung cari tahu aja jawabannya, Ejen? Tapi sebelum itu kita harus cari clue dulu. Kalian melihat sesuatu yang bercahaya? Di mana? Oke, ada di sebelah sini. Wah, betul sekali. Kita lihat ya apa gambarnya. 1, 2, 3. Gambar telepon. Menarik. Oke, kita cari clue yang lain. Di mana? Di belakang sana. Oh, betul. Kita lihat lagi ini gambar apa ya? Oh, 2. Nggak tahu, bingung. Kita cari clue terakhir dulu yuk. Di mana? Di belakang Kananda banget. Belakang banget. Oh, betul. Apa ya gambar terakhirnya? Singa. Berdoa sama singa, apa hubungannya? Yaudahlah, daripada bingung kita langsung cari tahu aja arti dari clue-clue ini. Ayo kita segera berpetualang. Halo Gismo. Hai Detektif Nanda. Halo Ejen, apa kabar? Kita kabarnya semua luar biasa. Gismo bantuin kita dong. Jadi kita dapat pertanyaan, kenapa sih kita harus berdoa? Terus kita dapat clue-nya telepon. Kira-kira apa ya? Menurut mesin pencarianku, telepon ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell, di mana konsep komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel telah ditemukan sebelumnya oleh Antonio Meucci pada tahun 1871. Telepon merupakan alat komunikasi dua arah, yaitu dapat menerima dan mengirim data atau informasi melalui media transmisi. Sekarang telepon terus berkembang. Dengan berkembangnya zaman, awalnya telepon rumah mempunyai kabel. Sekarang berkembang telepon genggam tanpa menggunakan kabel. Jadi kegunaan telepon ini adalah untuk berkomunikasi antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Terus apa hubungannya sama berdoa ya? Berdoa kan persekutuan kita dengan Tuhan. Artinya berdoa berkomunikasi dong sama Tuhan. Oh, jadi kenapa kita harus berdoa adalah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Dan telepon yang memiliki komunikasi dua arah itu artinya bisa membuat orang yang tidak kenal menjadi saling mengenal. Bisa bertukar pikiran atau bisa juga saling bercerita. Aku mengerti sekarang Gismo. Jadinya kenapa kita harus berdoa adalah supaya kita bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Kita jadi lebih mengenal Tuhan. Kita bukan hanya memberitahu apa isi hati kita, tapi kita juga bisa memberi waktu untuk Tuhan supaya Dia bisa berbicara kepada kita. Kita juga bisa menceritakan semua yang kita nggak bisa ceritain sama orang lain, kita bisa ceritain sama Tuhan. Dan kita jadi tahu deh kalau Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita karena kita tahu Tuhan selalu ada buat kita. Wah! Terima
udah ketemu nih jawaban dari clue pertama. Jadi apa Ejen? Kenapa kita harus berdoa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, jadi kita bisa mengenal Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yeay! Terima kasih Gisma untuk jawabannya. Kita mau lanjut lagi ya untuk cari clue yang selanjutnya. Oke. Sampai jumpa Detektif Nanda dan Ejen. Semangat! Oke, dadah! Dalam nama Tuhan Yesus, berikan pengulangan. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gampang ini. Kan semalam belajar, gak mungkin lupa. Aduh, apa yang ini? Semalam aku belajar. Kenapa ya Abigail selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun? Tadi sebelum ulangan dia berdoa, sebelum makan juga berdoa. Udahlah, ngapain aku mikirin Abigail? Lebih baik makan masakan yang enak ini. Kevin, kok kamu sendirian di sini? Kenapa? Aku takut, Kak. Takut kenapa? Sebentar lagi aku harus cerita di depan kelas. Aku udah belajar, tapi aku takut diketawain sama teman-temanku. Aku takut salah, aku takut jelek ceritanya. Terus kenapa kamu gak berdoa aja? Kenapa aku harus berdoa? Tapi kan Tuhan tahu isi hati kita. Aku pasti bisa sendiri. Oh, nih Kevin, berdoa kan adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita bisa ceritain semua yang kita rasakan. Kita bisa mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang sudah Dia berikan. Kita juga bisa minta maaf atas apa yang udah kita lakukan. Terus kalau kita lagi takut atau kita lagi khawatir kayak yang kamu lagi rasain, kita bisa meminta ketenangan, kita bisa minta kedamaian dari Tuhan. Tapi Kak, kan Tuhan tahu semua hati kita. Tapi Tuhan juga mau berkomunikasi sama kita. Masa kita doang yang tahu isi hati Tuhan? Tuhan juga mau kita tahu isi hatinya. Makanya kita harus berdoa. Bukan hanya kita yang tahu isi hati Tuhan. Nah, kayak tadi siapa? Abigail. Dia kan selalu berdoa sebelum melakukan setiap tugasnya karena dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan supaya bisa ngobrol terus sama Tuhan, bisa deket sama Tuhan. Oke deh Kak, dari sekarang aku bakal mulai rajin berdoa. Wah, keren-keren. Iya, bagus supaya kamu kalau lagi khawatir kayak gini bisa dapat ketenangan dari Tuhan. Ya udah, Kananda pergi dulu ya. Oke. Semangat. Dadah. Tuhan Yesus, maaf aku jauh dari Tuhan. Berikan aku keberanian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Mantap nih. Halo Profesor Rena. Halo Detektif Nanda, ada apa nih kesini nih? Aduh, kita tuh lagi dapet pertanyaan. Nah, minta tolong Kak Rena untuk bantuin. Jadi pertanyaannya itu adalah kenapa kita harus berdoa? Dan kita mendapat clue tulisan seperti ini. O2. Apa coba maksudnya? O. Bukan, O2 itu adalah unsur yang ada di kimia. Iya, jadi O2 ini dibacanya O2 atau biasanya disebut dengan oksigen. Coba kalian tahu gak, oksigen ini biasanya ditemukan di mana? Ada di mana gitu? Iya, betul banget. Jadi oksigen itu ada di sekitar kita. Jadi kita bernafas itu dengan cara
menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi oksigen atau O2 ini merupakan zat yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai hasil dari fotosintesis. Iya, jadi oksigen ini sangat dibutuhkan banget buat kita untuk bernafas. Coba deh kita nih coba untuk tahan nafas kita dengan cara dijepit hidungnya ya. Oke, kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, kalau kita nggak bernafas nih, kalau kita nggak ada oksigen, kita itu bisa sesek, terus bisa sakit, bahkan kita bisa juga meninggal. Wah, terus apa hubungannya sama berdoa? Doa kan yang dilakukan oleh orang yang percaya sama Tuhan. Berarti kita butuh doa karena doa menjadi nafas hidupnya para pengikut Tuhan dong. Doa kan adalah kebiasaan yang harus kita lakukan supaya kehidupan rohani kita itu bisa terus hidup. Karena iman kita bisa terus tumbuh dan kita bisa terus berkomunikasi dan mengenal Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, artinya kehidupan rohani kita juga bisa jadi sakit atau jadi mati karena kita semakin jauh dari Tuhan dan kita jadi tidak mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu berarti jawabannya. Wah, udah ketemu nih berarti ya. Udah dong. Nah. Terima kasih ya Profesor Rena sudah membantu aku dan Ejen untuk menemukan jawabannya. Sama-sama Detektif Nanda. Terima kasih, dadah. Dadah, semangat ya. Apa ya arti dari ku terakhir? Kalau lihat singa, kalian jadi ingat apa coba? Hah? Kebun binatang. Bener juga sih, di kebun binatang gak ada singa. Di mana lagi? Hutan. Iya, kan singa adalah raja hutan. Apalagi ya? Aduh. Aku tahu. Daniel. Kalian ingat gak cerita Daniel? Kalau kalian lupa nih, detektif ceritain lagi. Jadi Daniel adalah seorang yang berasal dari Yerusalem. Nah, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, ingat ya, Yoyakim yang adalah Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel. Dan ia mengepung kota Yerusalem, lalu jatuhlah kota itu ke tangan Babel. Bukan cuma harta aja yang diambil, tapi juga anak-anak muda yang terpelajar, yang berasal dari keturunan raja atau bangsawan juga diambil. Nah, di antaranya itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah sejarah bagaimana Daniel dan teman-temannya ini bisa ada di kerajaan Babel. Nah, selama di sana rajanya itu sudah berganti-berganti dari Nebukadnezar, terus turun ke anaknya yang namanya Belshazzar dan akhirnya sampai ke Raja Darius. Daniel dan Raja Darius ini berteman banget sehingga Raja Darius mau menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Tapi jelas pasti ada yang tidak suka nih, yaitu para pejabat tinggi Babel. Sehingga mereka mencari alasan untuk membuat Daniel menjadi bersalah dan dihukum. Dicari-carilah sama mereka kesalahan Daniel. Apa ya kesalahan Daniel? Apa ya kesalahan Daniel? Tapi mereka tidak melihat satupun kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Kesalahan tidak ada. Tapi ada satu hal yang bisa menjadi alasan mereka membuat Daniel dihukum. Kira-kira apa ya Ejen? Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa.
Demikian diberlakukan mulai hari ini. Jadi Daniel dikenal sebagai orang yang sangat taat dalam berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa sehari 3 kali. Ia memiliki waktu khusus dalam berdoa. Ia juga menunjukkan rasa hormatnya dalam berdoa. Dan hal itu yang tidak akan pernah Daniel lepaskan. Karena ia tahu dengan berdoa ia bisa merasakan ketenangan di saat yang susah. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan. Wah, Daniel akhirnya ditangkap nih. Dan ia bersiap untuk menerima hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam goa singa. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati. Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil. Iya, dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Oh,
Jadi clue yang ketiga, kenapa kita itu harus berdoa adalah supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, Ejen. Saat kita takut, saat kita khawatir, saat kita sedih, saat kita merasa sendiri, saat kita lagi kecewa. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan yang sejati dari Tuhan. Sehingga kita bisa melewati hari-hari ini dengan baik dan sukacita. Yeay, kita udah ketemu semua arti dari clue-clue itu. Yaudah, sebelum kita pulang kita ke rumah Kak Happy dulu yuk. Deh, karena Anda lagi main di aplikasi terbarunya dari Superbook, yaitu Superbook Kids Bible. Jadi di aplikasi ini tuh ada konten-konten yang keren banget. Kita bisa main games yang sesuai dengan kisah-kisah di Alkitab. Terus kita juga bisa nonton animasi Superbook. Dan yang gak kalah keren, kita bisa belajar profil-profil tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Gimana gak kurang keren aplikasi ini? Kalau kalian tertarik, kalian harus langsung download aja di App Store atau di Play Store. Terus cari Superbook Kids Bible. Langsung diinstal dan langsung kalian main deh. Ayo kita main bareng-bareng. Langsung download ya. Kak Happy. Hai, halo Kananda. Ceria amat. Hari ini. Ceria amat. Kenapa? Jadi aku sama Ejen Superbook berhasil memecahkan 3 clue dan menjawab pertanyaan adik Superbook. 3 clue? Kenapa kok bisa? Iya dong, karena dibantuin sama teman-teman aku. Wah, keren banget. Memangnya pertanyaannya dan clue-nya apa sih? Karena kok Kak Happy jadi penasaran kok bisa berhasil gitu. Jadi nih ya Kak Happy, Iya. kan kita tuh dapat 3 clue. 3. Kok 3 salah ya? 3. Karena biasanya Clue 3 yang gini pertama ya. itu menjawab, salah. Pertanyaannya itu adalah kenapa kita harus berdoa? Padahal Tuhan kan udah tahu isi hati kita. Nah, kita tuh dapat clue yang pertama adalah telepon, terus O2 sama singa. Awalnya kan kita bingung tuh apa hubungannya, tapi kita dibantu sama Gizmo, Profesor Rena, dan juga sama kisah dari Alkitab. Wow, pantesan clue-nya bisa dapat ya? Iya, jadi Iya, tuh arti clue yang pertama adalah kenapa kita harus berdoa. Yang pertama adalah supaya kita bisa tetap terus berkomunikasi sama Tuhan. Dan dari situ kita bisa lebih mengenal Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau. Wow, keren Terus banget. yang kedua, yang kedua itu adalah doa itu adalah nafas dari orang-orang beriman, karena dengan berdoa iman kita bisa terus bertumbuh dan berbuah. Wow, keren Sama yang banget. terakhir. Oh, yang terakhir ya? Yang terakhir Benar, itu baik, ya. adalah berdoa memberikan kita ketenangan dari semua perasaan dan keadaan yang tidak nyaman. Gitu deh. Pas banget ya, padahal Kak Happy tadi barusan belajar lagu baru yo. Lagu apa tuh? Berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau belajar bareng-bareng. Oke, kita belajar sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Adik-adik, Happy dulu yang nyanyi, terus Kananda, baru adik-adik semua yang di rumah ya. Oke, siap. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sama dengan Kananda yuk, sama-sama ya. Oke. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke, lagi. Saya senang berdoa mengaku kesalahan. Berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lagi ya? Oke. Oke, berarti sama-sama adik-adik dong? Yes. Oke, yuk sama-sama 1, 2, 3.
Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Lagi. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Wah, lagunya keren banget Kak Pasti Hefi. dong. Terima kasih ya Kak Hefi sudah mengajarkan lagu baru. Oke Kananda. Terima kasih juga ya agent-agent Superbook semuanya karena sudah membantu Detektif Nanda untuk menjawab pertanyaan dari adik Superbook yang tadi. Detektif Nanda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak anak lagi di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Misi kita hari ini selesai. Kalau adik-adik ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirim video kalian dan DM ke Instagramnya Superbook Indonesia ya. Ya adik-adik yang ada di rumah semuanya, sebelum kita mengakhiri Superbook Kids Club hari ini, sama-sama kita berdoa dulu ya. Oke, sama-sama kita berdiri dan kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami belajar banyak hal yang sangat luar biasa yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk tetap terus setia kepada Tuhan, tetap rajin berdoa, dan tetap terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap terus sempurna buat setiap kehidupan kami. Tahun ini kami serahkan hidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami dan kesehatan kekuatan terus menjadi bagian buat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you.